Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan kita bisa berjumpa di tempat yang mulia. Sebagian orang mereka juga mengadakan perkumpulan. Ada yang berkumpul di alun-alun, ada yang berkumpul di bendungan, ada yang berkumpul di lapangan. Walaupun mubah ya, walaupun itu hukumnya boleh, tapi alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang paling mulia, yakni masjid Allah, rumah Allah, dalam rangka juga beribadah kepada Allah, yang mana hal tersebut tidak mungkin kita terlaksana pertemuan ini kecuali taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kita memiliki kesibukan masing-masing. Ini patut kita syukuri. Terlebih lagi kita dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mencari kehidupan yang lebih bahagia, terutama dalam rumah tangga kita. Jangan sampai hari demi hari yang kita lalui, kehidupan rumah tangga kita justru tambah lebih buruk, tambah lebih susah, hubungan semakin jauh, banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi pertengkaran. Karena hari demi hari masalah akan semakin bertambah. Yang tadinya jomblo ya, ketika ada pasangannya ada beban satu, nanti muncul anak satu, beban jadi 2, 3 dan seterusnya. Masalah semakin bertambah. Kalau kita tidak mengetahui jalan keluar atau hakikat kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka kita tidak bisa menjalaninya dengan baik. Hari-hari kita akan semakin gelisah, semakin resah. Apalagi ketika kita menemukan ada pada pasangan kita kekurangan, yang mana nanti akan kita jelaskan bahwasanya hal tersebut adalah sunnatullah, sesuatu yang pasti terjadi. Nah, ini di antara hal-hal yang akan kita sampaikan di pertemuan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan hati kita, memberikan kita kesabaran, memberikan kita tambahan ilmu, dan bisa mengamalkan ilmu yang akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sangat rugi bagi siapapun yang mendengar, yang mengetahui akan adanya majelis seperti ini, kemudian ia abaikan.
adanya udzur syar'i. Karena keutamaan yang sangat besar yang sering kita sampaikan, yang sering ana sampaikan, bahwasanya keutamaan hadir di majelis ilmu sangat besar. Bahkan seandainya kita pun nggak paham apa yang disampaikan, cukup hadir saja itu sudah merupakan keutamaan yang besar. Hanya hadir saja, biarkan hadir di majelis ilmu, itu sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mendapatkan ilmu. Terlebih lagi di sana ada hal yang besar yang akan didapatkan bagi siapapun yang hadir di majelis ilmu. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki al-haqqus sadis. Hak yang keenam di antara hak-hak yang telah kita sampaikan. Dan semoga dalam kehidupan keseharian kita bisa melaksanakan hak-hak semuanya. Setelah melaksanakan hak kepada Allah yang katanya hablum minallah, maka kita juga ada hablum minan nas, bermuamalah kepada manusia. Bagaimana seseorang bisa bermuamalah, bergaul dengan manusia kalau dia tidak tahu ilmunya? Kalau yang ia pegang hanya yang dia lihat dari manusia, dari sekitarnya. Padahal kita seorang muslim memiliki tuntunan tersendiri, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menunjuki kita bagaimana kita bergaul dengan manusia dengan baik, sehingga hasilnya juga sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Yakni haqquz zaujain, hak kedua pasangan atau suami istri. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau, menempatkan beliau di tempat yang mulia. Lizawaji atharun hamatun wa muqtadayatun kabiratun. Lizawaj, yakni pada pernikahan itu ada pengaruh yang penting. Nah, ada pengaruhnya tentunya. Yang tadinya sendiri kemudian tiba-tiba ada pasangannya. Yang tadinya tidurnya sama bantal sekarang bukan bantal lagi, atau bantal yang bisa bergerak sendiri. Dan ada hukum-hukum yang sangat besar. Ya, ada hukum-hukum yang besar. Fa huwa rabitatun baina zawji wa zaujatihi, yang hal tersebut terikat antara suami dan istrinya. Yalzamu kullu wahidin minhuma bi huquqin lil akhar, yang mana masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban, ya, memiliki kewajiban untuk ditunaikan kepada pasangannya, dan memiliki hak yang harus pasangannya tunaikan, yang harus dia lakukan, yang harus dia dapatkan juga. Karena kalau dari salah satu pihak hanya melakukan kewajiban, dia tidak dapat haknya, juga akan terjadi ketimpangan, sesuatu yang tidak stabil. Jadi harus ada hak kewajiban sama-sama, antara suami punya hak dan punya kewajiban, istri juga punya hak dan juga punya kewajiban.
yakni hukukun badaniyatun wa hukukun ijtamaiyatun wa hukukun maliyatun. Yang harus dipenuhi adalah adanya 3 hak. Yang pertama hak badan, yang kedua hak ijtimaiyah, bergaul, berkumpul, dan yang ketiga adalah hukukun maliyah, harta. Jadi hak anggota badan, hak untuk bergaul, ya, bersosialisasi, ngobrol dan yang lainnya, juga ada hak harta, nafkah. Ini 3-tiganya ini harus terpenuhi. Fayajibu ala zawjaini an yu'ashira kullam minhumal akhar bil ma'rufi. Maka wajib bagi kedua pasangan ini untuk bergaul atau bergaul kepada yang lainnya dengan cara yang pantas, bil ma'ruf. Sewajarnya. Jadi pergaulannya itu sewajarnya, tidak hulu berlebihan, juga tidak meremehkan. Wa ayyabdul al-haqqal wajiba lahu bi kulli samahatin wa suhulatin. Dan juga mencurahkan hak yang wajib. Nah, minimal adalah hak yang wajib. Karena nanti juga ada sesuatu yang dituntut tapi itu tidak wajib, sesuai dengan kebutuhan. Nah, mencurahkan minimal hak yang wajib dengan cara yang baik, adanya toleransi, adanya budi pekerti, dan dengan cara yang paling mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, menempuh cara yang paling baik dan yang paling mudah. Cara yang paling mudah. Min ghairi taqarruhin li budlihi wala mubatilatin. Tanpa merasa enggan, ya, ketika mencurahkan hak, melaksanakan hak tersebut, dia tidak merasa enggan. Dan juga tidak menunda-nunda. Besok, nanti, ya. Ketika itu diminta, itu merupakan kewajiban saya dan hak dia atau pasangannya, maka segera lakukan. Jangan sampai nanti-nanti. Nah, nanti-nantinya ini semakin nanti-nanti berarti semakin besar bahayanya. Tolong belikan lauk misalnya, atau bikinkan kopi. Nanti kopi nanti, ya. Setelah 1 jam, karena tidak dibikinkan, akhirnya kan sudah tidak enak. Tiba-tiba bawa kidik. Nah, sudah tidak enak, minum sudah tidak selera istilahnya. Nah, semakin nanti-nanti akan semakin bermasalah. Apalagi tidak ditunaikan. Ini diantara contohnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ashiruhunna, pergaulilah mereka, yakni para istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan sewajarnya, dengan cara yang baik. Jangan sampai mempergauli sewajarnya ketika di awal-awal, ketika di akhir, di pertengahan sampai akhir, jadi kurang ajar. Kebanyakan karena mereka tidak tahu atau tidak mau tahu hak dan kewajibannya. Coba kalau kita perhatikan, kalau kita tidak hadir di majelis ilmu ini, ya, tidak pernah mengkaji tentang hak suami ataupun hak istri, kira-kira dulu pernah tidak saya hadir di suatu kajian
di sana dijelaskan tentang hak istri, hak suami? Mungkin belum pernah. Terus sampai kapan seorang suami ataupun istri di dalam kehidupannya dia sama sekali tidak tahu hak pasangannya, sementara yang dia tahu adalah tuntutannya, saya ingin seperti ini, ingin seperti ini. Ini yang harus difahami, karena seseorang melangsungkan atau melakukan akad nikah itu adalah karena ibadah, bagian dari sunnah Rasul dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah tersebut pun harus sesuai dengan tuntunannya. Karena nikah adalah ibadah, maka di dalam pernikahan tersebut agar untuk mewujudkan kebahagiaan harus sesuai dengan relnya, sesuai dengan jalannya. Tentunya jalan yang dijelaskan oleh syariat Islam, bukan jalan yang ada di masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, bagi mereka para istri, berarti kewajiban suami, mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, sepadan dengan kewajiban istri kepada suami. Jadi walahunna, hak istri itu sepadan dengan kewajibannya yang dia lakukan kepada suami bil ma'ruf, secara pantas. Walil rijali alaihinna darajah, tapi bagi suami alaihinna darajah, ada satu derajat yang wajib para istri tersebut tunaikan. Ada satu tingkatan, lebih satu tingkatan, yang dalam ayat di awal ayat disebutkan sepadan, tapi dilanjutkan bagi laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi. Nanti kita jelaskan. Loh, berarti berbeda? Iya, memang itu sudah syariatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan di antaranya. Kenapa? Agar suami tersebut menjadi pemimpin. Karena kalau sama-sama setingkat, nanti pingin ngatur semua. Makanya Allah beri kelebihan bagi para suami. Kelebihan haknya juga dia diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin di dalam keluarga. Maka kama yajibu 'alal mar'ati an tadkhula li zawjiha ma yajibu 'alaiha fadluhu atau fadluhu, sebagaimana wajib atas wanita untuk melayani suaminya sebagaimana atau sepadan dengan kewajiban suami atas istrinya. Jadi kewajiban istri untuk melayani suami itu sepadan dengan pelayanan suami kepada istrinya. Wa ma taqama kullu wahidin min az-zawjaini bima yajibu alaihi al-akhari kanat hayatuhuma sa'idatan. Nah, kesimpulannya, kapan suami istri tersebut melaksanakan kewajibannya kepada pasangannya, maka kehidupan keduanya akan bahagia. Ketika semuanya melaksanakan kewajiban
atas yang lainnya, maka kehidupan keduanya akan bahagia. Wa damatil isratu bainahuma, dan pergaulan antara suami istri tersebut tidak berlangsung hanya di dunia saja, tapi kekal sampai ke akhirat. Akan kekal, akan berjumpa lagi nanti. Yang menyebabkan hubungannya bukan hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, tapi selama-lamanya akan berlangsung kembali, walaupun terputus dengan umur, terputus dengan kematian, nanti di akhirat akan disambung kembali ketika hak-haknya terpenuhi. Wa laqad ja'at nususun katsiratu bil wasiyati bil mar'ati wa mura'ati haliha. Banyak sekali nas-nas yang menjelaskan suami itu agar memperhatikan istrinya, juga memberikan wasiat atau nasihat. Nah, kalau wasiat itu biasanya secara khusus, ya. Kalau nasihat ini umum, tapi kalau wasiat itu lebih lebih khusus lagi lah. Mungkin berduaan, nasihatnya benar-benar fokus. Nah, ini namanya wasiat. Ini, jadi banyak sekali nas-nas yang menganjurkan atau memerintahkan kepada suami agar memperhatikan istrinya, diperhatikan keadaannya. Wa anna kamalal hal minal mahal, dikarenakan kesempurnaan seorang istri adalah sesuatu yang mustahil. Ya? Di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami agar banyak-banyak memberikan wasiat kepada istrinya, memperhatikan istrinya, dikarenakan kesempurnaan istri adalah sesuatu yang mustahil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah sunatullah bahwasanya semua wanita yang ada di dunia ini memiliki kekurangan, sehingga untuk menambalnya kekurangan tersebut, suami diperintahkan untuk sering-sering menasihati. Sehingga jangan sampai keluar dari lisan suami, saya sudah menasihati seminggu 2 kali, 3 kali, bahkan setiap hari, tidak berubah. Nah, ini yang harus suami tersebut bersabar sampai akhir hayatnya. Itu kekurangan dia, tapi kelebihannya banyak sekali. Nah, jangan sampai matanya ini lihatnya itu terus, ya, sehingga adanya kekurangan. Dan itu sudah sunatullah. Maka cara menambalnya adalah dengan memberikan nasihat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Husain Al-Ju'fi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Berilah nasihat kepada para wanita dengan kebaikan. Ya, banyak-banyaklah memberikan nasihat atau wasiat kebaikan kepada wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, ini nas, ya.
Nas wahyu dari Allah bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk ini kan bengkok, tidak ada tulang rusuk lurus, nanti kotak badannya, bengkok. Wa inna a'waja ma fi dilai a'lahu, dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa in dahaddatu qimaha kasartahu, jika engkau memaksa untuk meluruskannya maka engkau akan mematahkannya. Wanita itu bengkok, kalau engkau paksa untuk lurus maka akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waja, jika engkau membiarkannya dia akan terus menerus bengkok. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi, fastausu bin nisa, sering-seringlah engkau berikan nasihat supaya lurus. Besok bengkok lagi, kasih nasihat berlurus lagi. Nah, itu caranya. Jadi bengkoknya itu diberikan nasihat biar lurus. Nanti ketika bengkok kasih nasihat lagi, bengkok nasihatnya terus kayak gitu. Sehingga apa? Berarti dia akan lurus terus. Nah, cara meluruskannya adalah dengan memberikan nasihat. Besok lupa lagi, nanti diluruskan lagi dengan cara memberikan nasihat. Nah, karena itulah kekurangan istri yang dari pertemuan sampai nanti perpisahan tidak bisa hilang. Dan masing-masing wanita berbeda ujiannya, tidak sama. Dalam riwayat yang lain, innal mar'ata khuliqat min dila'in wa lan tastaqima laka ala tariqatin. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, engkau tidak bisa meluruskannya dengan satu cara. Nah, kamu harus seperti itu, pokoknya tidak bisa. Fa'in istamta'ta biha, jika engkau bersenang-senang, kau pun bisa bersenang-senang dengan istrimu. Wa fiha iwajun, tapi tetap ada kebengkokan. Wa in dhahabta tuqimaha kasartaha, jika engkau memaksa untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha, dan patahnya adalah perceraian. Pokoknya kamu harus seperti ini. Kalau enggak, putus, akhirnya nangis. Nah, yaudah saya mau ini, akhirnya lurus lagi. Besok lagi seperti itu. Ya memang harus nasihatnya terus. Kalau tidak, maka akan terjadi perceraian. Wa fi hadhil ahadits, di dalam hadis-hadis yang sudah disebutkan, annahu yanbaghi lil insani an yuqarina bainal mahasini wal masawi awal musawi. Ini hadis ini menganjurkan bagi setiap manusia, yakni khususnya para suami, untuk membandingkan atau melihat kebaikan istri dengan keburukannya. Wa fil mar'ati fa innahu idza kariha minha khuluqan falyuqarinuhu bil khuluqi tsani alladhi yardahu minha. Untuk membandingkan akhlak yang baik dan buruk yang ada pada istrinya. Jangan melihatnya satu sisi buruknya saja. Apabila engkau membenci dari istrimu satu perangai, maka bandingkan dengan akhlak yang kedua yang engkau menyukai akhlak tersebut. Supaya apa? Akhlak yang buruk ini tertutupi. Sehingga jangan sampai perasaan yang enggak suka ini ada muncul terus. Biar perasaan yang enggak suka akhlak tersebut hilang atau tertutup, maka ingatlah akhlak yang baik, yang engkau ridho darinya, yang engkau senang kepadanya.
Karena tidak mungkin seseorang menikah dengan orang lain tidak suka sama sekali, tidak mungkin. Bahkan di awal-awal menyanjungnya ini sehidup semati, rela marah, berani mati istilahnya. Ya udah mati duluan ya. Cinta monyet ya. Ketika sudah menikah, karena tidak didasari dengan ilmu agama, tahu sisi keburukannya, udah biasanya cepet kayak gitu. Yang di awal-awal maharnya mobil sekian, miliaran ya. Lihat saja, tunggu nanti. Itu dunia. Ketika tahu keburukannya sudah tidak kuat. Karena tidak paham tentang hakikat seorang wanita. Dia cari lagi, ya ketemu kayak gitu lagi, cari lagi. Tidak bakal ketemu kecuali nanti bidadari di surga. Wala yanzuru ilaiha bimandari suhti wal karahati wahdah. Maka jangan memandang kepada istrimu dengan pandangan kemurkaan dan kebencian semata. Wa inna katsiran minal azwaj. Syekh Utsaimin juga mengatakan lagi, sesungguhnya kebanyakan dari para suami yuridunal halatal kamilah, menginginkan keadaan istri yang sempurna. Ya memang semua orang ingin istrinya sempurna, akhlaknya, ininya, parasnya, macam-macam semuanya, luar dalamnya. Pingin yang sempurna. Tapi apa? Kebanyakan manusia tidak menyadari adanya kekurangan, tidak paham, tidak tahu. Wa hadza syai'un ghairu mungkin. Maka kata saya, ini sesuatu yang tidak mungkin. Fabidzalika yaquna fitnaqadi, sehingga mereka akan terjatuh kepada sesuatu yang payah, yang susah. Kenapa? Karena dia tidak paham bahwasanya kekurangan tersebut tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dinasihati, diluruskan, nanti bengkok lagi, diluruskan, bengkok lagi, seperti itu. Karena yang namanya fitrah manusia katanya kan menasihati 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah. Saya sudah menasihati 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap dia seperti itu, dibiarkan berarti. Salah ini, dalam hal ini tidak boleh. Wala yumkinuna minal istimta'i wal mir'ati bi zawjatihim, maka mereka pun tidak akan mungkin bisa mencari kesenangan, kenikmatan dengan istri mereka. Tidak bisa. Karena yang mereka inginkan adalah kesempurnaan. Sementara keadaan kesempurnaan seorang wanita ghairu mungkin, tidak mungkin. Dan itu nas, wahyu dari Allah sebagai sang pencipta wanita. Allah sebagai sang pencipta wanita yang menjelaskan bahwasanya semua wanita di dunia ini memiliki kekurangan. Yang kekurangan tersebut bisa diluruskan dengan memberikan nasihat ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasuki min huquqi zaujah ala zaujiha, di antara hak-hak istri atas suaminya. Berarti kewajiban suami yang harus diterima oleh istrinya. Wa min huquqi zaujah ala zaujiha ayyaquma biwajibin ayaquma biwajibin nafaqatiha. Yang pertama adalah memberikan nafkah wajib minat ta'am, dari
makanan, wasyarab wal kiswah, minuman, kemudian pakaian, wal masakan, tempat, wa tawabi'i dzalika, dan juga pendukungnya. Ya, makanan juga pendukungan. Jangan sampai saya sudah ngasih makanan apa? Nasi saja tanpa lauk. Ya. Maksudnya tawabi itu pendukung. Maksudnya ngasih nasi ya sama lauknya. Ya. Ngasih minuman, saya kasih es Fanta terus ya. Air putih. Ya mungkin ada pendukungnya, kadang gula, teh dan yang lainnya. Pakaian juga, ini sudah saya kasih pakaian tanpa jahitan misalnya, enggak, ada pendukungnya, ada hiasannya, ada kancingnya dan macam-macam. Ya. Tempat juga, saya sudah kasih tempat, ruangan belum, tidak ya, ada lampunya, ada kipasnya, ini namanya tawabi. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. 'Alal maulud, wajib bagi seorang ayah untuk memberikan kepada istri-istrinya rizquhunna, wa kiswatuhunna, juga pakaian untuk mereka bil ma'ruf, sewajarnya, sesuai dengan tuntunan syariat. Jika keluar bisa untuk menutup aurat, maka kalau seorang istri tidak memiliki pakaian yang bisa untuk menutup aurat, maka suaminya berdosa. Karena itu kewajiban suami untuk membelikan pakaian yang bisa menutup auratnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Wala hunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Wala hunna, bagi mereka para istri, 'alaikum, wajib bagi kalian memberikan rizki kepada mereka dan pakaian sewajarnya. Wa su'ila mahabu zaujah ahadina alaih. Rasulullah SAW juga pernah ditanya, apa hak istri salah seorang dari kami yang harus saya tunaikan? Maka Rasulullah SAW menjawab, antut'imaha idza ta'imta, engkau memberi makan yang kau makan. Jadi jangan sampai seorang suami itu makannya di warung, istrinya kasih mebono terus ya. Nanti kalian wajahnya wajah warung, istrinya wajah mebono nanti ya. Harus sama ini ya. Yang engkau makan itu yang dikasihkan. Saya juga makannya ini, kamu masa mau minta yang lain? Ini. Wa taqsuha idza tasaita, engkau beri pakaian kepadanya yang engkau pakai. Pakaianmu harganya sekian, yaitu minimal yang dikasihkan. Jangan sampai engkau yang bermerek dia di pasaran, tapi pasaran bermerek ya. Wala tabribal wajha, jangan engkau memukul wajahnya. Wala tuqabbih, jangan mencelanya, meremehkannya. Wala tajhar, wala tahjur ya illa fil bait, jangan engkau menghajar, menghukumnya kecuali di rumahnya. Jangan sampai bertengkar di luar. Ketika ada keributan, ayo pulang, ngapain? Pokoknya pulang, bertengkar di rumah. Jangan ya. Jangan bertengkarnya di luar. Jangan menghukum di luar ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada salat Isya باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita lanjutkan, yakni di antara hak-hak istri atas suaminya. Jadi kewajiban suami adalah memberikan makan dan minuman, pakaian yang ia makan, yang ia minum, dan yang ia pakai. Sehingga apabila misalnya seorang suami lebih banyak makan di luar, berarti dia harus membawakan makanan yang semisal, ya. Ke warung misalnya, oh ingat yang di rumah bawakan, makan bakso, bawa bakso, ya, makan mie ayam, mie ayam. Misalnya, ya, sate ya sate, ya, atau yang lainnya, dengan hadis yang sudah disebutkan. Wa min huquqi zawja ala zawjiha, di antara hak istri atas suaminya yang lain adalah ayyadila bainaha wa baina jaritiha. Dia adil antara dia dengan madunya, dengan madunya. In kana lahu zawjatan thaniyatan, jika dia memiliki istri yang kedua. Ya'dilu bainahuma fil infaqi was sukna wal mabit. Jadi harus adil dalam hal, ini yang misalnya ada yang mau beranjak yang kedua, ini harus adil dalam hal infak. Yang pertama, nafkah. Yang kedua dalam hal sukna, yakni tempat tinggal. Yang ketiga dalam hal al-mabit, bermalam. Ya, dalam hal nafkah, kemudian tempat tinggal dan bermalam harus sama. Ini yang dituntut untuk sama ketika seorang suami memiliki istri lebih dari dua. Wa kullu ma yumkinuhul adlu fihi, dan yang memungkinkan suami itu bisa adil di dalamnya. Fa innal maila ila ahadima kabiratun minal kabair, karena condong kepada salah satunya maka itu termasuk dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Dawud dan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya, man kana lahu imra'atani, barang siapa memiliki dua istri, famala ila ihdahuma, dia condong kepada salah satunya, ya. Condong di sini adalah condong dalam hal nafkah, ya. Bagian nafkahnya berbeda, kemudian atau dalam hal tempat tinggal. Tempat tinggalnya tidak sama, ya. Maksudnya dalam hal tingkatan. Wal mabit, dan dalam hal bermalam, maka kata Rasulullah SAW, ja'a yaumal qiyamah wa syaqquhu ma'ilun, dia datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya ini miring. Ini diantara sebab atau hukuman ancaman di akhirat bagi seorang suami yang tidak adil kepada istri-istrinya. Wa amma ma la yumkinuhu ayyadila fihi, adapun dalam hal yang seorang suami tidak mungkin bisa adil di dalamnya, kal mahabbah, seperti mencintai, warahatin nafsi, memberikan ketentraman jiwa, fa innahu la itsma alaih, maka dia tidak berdosa. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara istrinya yang paling ia cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha setelah Khadijah. Ya, dalam hal suka itu tidak mungkin bisa 50% tidak bisa, ya. Karena itu sudah, ya, dari sananya mencintai sesuatu lebih di antara istrinya. Tapi dalam hal nafkah, bermalam dan tempat tinggal, maka tidak boleh lebih salah satunya.
Sebagaimana qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 129, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan kalian tidak mungkin mampu untuk bisa adil di antara istri-istrimu walaupun engkau sudah berusaha. Nah, ini yang dimaksud tidak bisa adil dalam hal al-mahabbah, dalam hal-hal yang tidak mungkin bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah min huquqi zauj ala zaujatihi. Bagian yang kedua adalah hak suami atas istrinya. Berarti kewajiban istri. Kalau tadi kewajiban suami, sekarang kewajiban istri, atau yang boleh suami itu menuntut. Amma huququ zauj ala zaujatihi fahiya a'dhamu min huquqiha alaih. Hak suami atas istrinya itu lebih besar daripada hak yang kewajiban yang dia lakukan. Jadi haknya itu lebih besar daripada kewajiban, atau kewajiban yang ia lakukan kepada istrinya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, bagi laki-laki memiliki satu tingkatan dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi walirrijali 'alaihinna darajah. Nah, dalam akhirnya disebutkan bagi laki-laki kewajiban atas istri itu satu tingkatan, lebih satu tingkatan. Yang sebelumnya disebutkan sepadan antara hak dan kewajibannya. Dikarenakan warrajulu qawamun 'alal mar'ah, karena seorang suami adalah qawamun, penanggung jawab bagi wanita, yaqumu bi masalihiha wa ta'dibiha wa tawjihiha. Karena seorang suami itu akan memiliki tugas, yakni demi kemaslahatan kesolehan suaminya, mendidiknya dan mengarahkannya. Ini diantara kenapa suami itu memiliki hak yang lebih satu tingkat daripada hak yang harus ditunaikan oleh suami. Karena suami memiliki tanggung jawab yang besar, yakni mengarahkan, mendidik istrinya. Dan juga dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah penanggung jawab bagi perempuan, bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, mengkhususkan seorang suami. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, wa bima anfaqu, karena seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dari harta yang ia punyai. Wa min huquqi zauj, di antara hak suami ala zaujatihi atas istrinya adalah antuti'ahu fi ghairi maksiatillah, mentaatinya di dalam hal yang bukan bermaksiat kepada Allah. Selama perintah suami itu bukan maksiat, maka hukumnya wajib untuk ditaati. Ya, hukumnya wajib selama perintah itu bukan perintah maksiat. Wa an tahfadhu fi sirrihi, kemudian menjaganya ketika
suaminya tidak di rumah, menjaga dirinya dan juga menjaga hartanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh sampai ada 17 sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya. Riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran," seandainya aku boleh memerintah ahadan kepada seseorang, ayyasjuda li ahadin, seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, seandainya diperintahkan. Tapi sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini menunjukkan ketaatan yang ketaatan yang kepada suami ini ditekankan. Sampai seandainya boleh untuk sujud kepada seorang wanita diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan harus taat selama perintah tersebut bukan maksiat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza ja'a ar-rajulu imra'atahu," apabila seorang suami memerintahkan istrinya atau memanggil istrinya, ila firashihi, ke kamarnya, ya, ke tempat tidur, fa'abat, kemudian dia enggan, tidak mau, karena ngasihnya sedikit atau kurang, saya minta HP baru nggak dikasihkan, minta pulsa nggak dikasih, dan yang lainnya. Biasanya mintanya tambahan, bukan hal yang wajib, tapi tambahan atau kesenangan. Nggak dikasih, ngambek misalnya, suruh sini nggak mau, mengos, ya, misalnya, abad antajia, untuk datang, fabata ghadbanun, kemudian seorang suami tidur dalam keadaan kelongso, ngenes. Masya Allah, alaiha, karena istrinya tersebut, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, malaikat melaknat istri tersebut hingga subuh, atau sampai dia kembali kepada suaminya dalam riwayat yang lain. Dilaknat itu maknanya apa? Didoakan kejelekan, dicela. Didoakan kejelekan, itu laknat dari malaikat atau laknat dari makhluk. Tapi kalau laknat dari Allah, maka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak yang selanjutnya, wa min huquqihi, di antara hak suami alaiha, atas istrinya, alla ta'mala amalan yudai'u alaih kamal al-istimta'i, tidak melakukan suatu perbuatan yang akan merusak atau menghilangkan kesempurnaan kesenangan suami, ya, tidak melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut akan mengurangi kesenangan suami. Namanya kesenangan itu ya dalam hal dunia. Seorang suami itu menginginkan seperti ini, senang, suka, kemudian dia tidak mau, ya, maka ini tidak boleh melakukan sesuatu yang suami itu tidak suka. Nah, itu walaupun sesuatu yang mudah, hanya kesenangan, maka tidak boleh. Hatta walau kana dzalika tatawu'an bi ibadatin, sampai-sampai dalam hal ibadah, tapi ibadah yang sunnah. Ibadah yang sunnah, kalau itu mengurangi, menjadikan kesenangan suami itu hilang, maka sunnah tersebut harus ditinggalkan.
Karena hukumnya sunnah, sementara taat kepada suami hukumnya wajib. Nah, ini yang perlu difahami. Nah, ini kan saya ibadah. Taat kepada suami juga ibadah. Berarti apa? Taat kepada suami dibanding ibadah sunnah yang dia lakukan, itu pahalanya lebih besar taat kepada suami. Sehingga apa? Dia legowo meninggalkan sunnah tersebut, legowo. Kenapa? Karena mendapatkan pahala yang lebih besar. Jangan sampai marah-marah. Saya kan mau ibadah, kenapa tidak boleh? Nah, itu ya. Ini harus dipahami oleh seorang istri. Rasulullah SAW bersabda, la yahilu limra'atin, tidak halal, tidak boleh atau haram bagi seorang istri, seorang wanita, antasuma wa zawjuha syahidun, dia berpuasa, yakni puasa sunnah, dan suaminya menyaksikan, illa bi'nihi, kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya, dibolehkan saya mau puasa Senin Kemis, atau puasa nanti puasa Arafah misalnya, keutamaannya menghapus dosa 2 tahun, wah, besar. Tapi suaminya pas tidak puasa misalnya, dia sudah tidak kuat, nah misalnya ya, maka apa yang ditaati? Suaminya. Ini hanya setahun, menghapus 2 tahun, tapi taat kepada suami wajib, sedangkan hal tersebut sunnah, maka mentaati suami lebih besar pahalanya daripada menghapus dosa 2 tahun. Ini harus difahami ya. Wala tadanu li ahadin fi baitihi illa bi'idnih, dan jangan mengizinkan seorang pun di rumahnya kecuali izinnya. Dan ini juga penting. Seorang suami yang sangat senang kepada istrinya, pasti ketika ada laki-laki, nah siapa itu ya? Nah, maka jangan coba-coba mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya walaupun kerabatnya, tanpa izinnya. Walaupun kerabatnya, tapi minta izin dulu. Ini kerabat mau datang, ini dan dijelaskan supaya tidak terjadi fitnah. Supaya tidak terjadi fitnah. Walaqad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha zawji an zawjatihi min asbab dukhulihal jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan keridhaan suami kepada istrinya menjadi sebab istri tersebut masuk ke dalam surga. Jadi sebab. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atun, mana saja wanita, wanita mana saja, mau dia sekolahnya pintar atau tidak ya, tidak lulus SD, nah tidak peduli ya, matat, nah dia meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dia meninggal suaminya itu ridho, tidak malah alhamdulillah tiap hari ngomel terus, nah misalnya dia ridho dengan ketaatannya kepada dia, dakhalal jannah, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, idza salatil mar'atu khamsaha, ya, apabila seorang wanita salat 5 waktu, nah mudah insyaallah ya. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan juga mudah. Wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kehormatannya. Dan yang keempat, wa ata'at zawjaha, mentaati suaminya, maka wanita tersebut qilalaha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah kamu ke surga mau lewat pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ya, sangat mudah sebenarnya. Cukup apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan,
ya, menjaga kehormatan, taat kepada suami. 4 ini sudah, nggak usah reko-reko yang lain lah. Masuk surga sudah. Mau lewat pintu mana saja. Yang itu diantara kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, ya, bisa masuk lewat pintu mana saja. Ya, itu kesempatan bagi seorang wanita, terbuka lebar bisa masuk surga. Tapi ya berat ya. Di antaranya agar dia taat kepada suaminya selama ketaatan tersebut ketaatan yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ini kayak membaca penuh ini bacaannya. Afan Ustadz, apa hukumnya bila kita bersumpah soalnya untuk tidak mau berhubungan suami istri lagi, dikarenakan kesal? Apakah ketika baikan lagi maka wajib untuk melaksanakan kafarah? Ya, wajib melaksanakan kafarah sumpah, karena dia sudah bersumpah tidak berhubungan lagi. Ini kalau yang mengatakan istri ya. Tapi kalau yang mengatakan suami bisa jadi talak. Hati-hati ini. Karena dia mengharamkan istrinya. Sementara talak itu di tangan suami, bukan di tangan istri. Kalau yang mengeluarkan wallahu alam ya, nanti kalau ada salah mungkin bisa dirujuk kembali. Setahu ana ya, jika yang mengucapkan itu seorang istri, maka dia wajib kafarah sumpah ya. Kafarah sumpah apa? Puasa 3 hari atau memberikan makan berapa? Lupa nih. Kafarah sumpah, memerdekakan budak kalau tidak mampu, tidak ada budak ya sekarang. Kemudian atau puasa 3 hari atau memberikan makan 60 kalau salah. Oh alam, nanti dilihat kafarah sumpah 60 orang miskin. Tapi kalau yang mengucapkan itu suami, maka bisa jadi talak 1. Dan rujuknya ya dengan berhubungan itu sudah rujuk. Wallahu alam. Jika tidak melaksanakan kafarah, apakah dosa? Iya, dosa. Karena sumpah yang haram, yang tidak boleh dilaksanakan. Itu diantara sumpah yang haram, yang tidak boleh. Karena itu kewajiban ya, berhubungan itu diantara kewajiban suami dan istri. Kalau dia bersumpah untuk tidak berhubungan, maka sumpah tersebut sumpah yang haram. Kalau dia mengetahui, maka wajib membatalkan sumpah tersebut. Dan sumpah apapun ya, bukan hanya dalam hal ini, sumpah apapun kalau itu yang haram, maka wajib tidak dilaksanakan dan dia wajib membayar kafarah tadi. Wallahu alam, nanti dilihat kembali ya, mungkin kalau ada yang salah harus dirujuk kembali. Bagaimana hukumnya bila istri sering minta cerai jika berantem dengan suami? Minta cerai ya, minta itu biasanya emosi, semata-mata emosi ya. Orang yang sudah paham syariat biasanya tidak seperti ini.
Itu yang memang ya maklumlah dia tidak pernah ngaji, tidak pernah menuntut ilmu. Ketika emosi mau kata-kata yang lain tidak ada. Itu karena tidak ada kata-kata yang pantas untuk apa istilahnya biar suaminya itu sadar. Jadi ancamannya itu mungkin seperti itu. Tapi kalau orang yang solehah, istri yang soleh tidak mungkin keluar seperti itu ya. Kecuali memang sudah mungkin di luar batas. Maka hukumnya ya hanya ancaman. Tapi jangan diucapkan seorang suami beda ini ya, karena talak itu di tangan suami. Jangan sampai hanya guyon ya. Guyonnya itu beneran adalah talak dan akad nikah. Walaupun hanya bercanda, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai beneran itu. Maka jangan main-main. Bercanda dalam hal tolak itu beneran. Ataupun akadnya. Misalnya ada seorang bapak ngomong dengan pemuda, kamu nikah dengan anak saya? Oh ya, saya setuju misalnya. Jangan main-main. Di situ sudah ada saksi banyak. Memerah nanti wajahnya. Bagaimana dengan suami yang menuntut si istri harus menutup aurat dengan wajib, sedangkan dia sendiri tidak menundukkan pandangan? Menuntut istri menutup aurat ya harus, memang keharusan ya. Sedangkan dia sendiri tidak bisa menundukkan pandangan, ya ditundukkan, berarti sama-sama harus menasehati ini ya. Sama-sama salah. Tidak semuanya itu istrinya, suaminya benar ataupun istrinya yang benar terus, tidak. Sama-sama saling menasehati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda khusus bagi seorang wanita, unduri aina anti minhu. Unduri, lihatlah. Ini unduri perintah kepada wanita. Lihatlah para wanita, aina anti minhu, di mana posisi kamu dari suamimu. Posisi kamu itu di mana? Jangan sampai engkau membiarkan suamimu. Fa innahu jannatuki wa narki, karena suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Sehingga kamu harus memposisikan ketika suaminya salah ya dinasihati. Suaminya lirak-lirik, kamu itu sudah punya saya, liriknya saya terus. Lah kamu aja tidak mau dandan. Nah, saya sudah dandan ini. Kamu pingin dandan sayang seperti apa? Seperti artis, seperti ini? Bilang. Saya bisa, misalnya seperti itu. Jangan sampai juga seorang suami menuntut istrinya, kamu harus menundukkan pandangan. Dia sendiri ketika dipandang, gimana itu ya? Ketika mau kondangan, mau ini, dia sudah dandanya lama. Ketika di rumah, seadanya ya. Jadi ya sama-sama harus paham. Makanya ini pentingnya menuntut ilmu seperti ini. Masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Ketika hak dan kewajibannya terlaksana, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana tadi disebutkan, bisa mengekalkan kehidupan bahagia sampai kekal di akhirat. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga ya. Jika seorang suami menuruti egonya sendiri sehingga bersikap seperti itu, nah tanda tanyanya tidak tahu nih bersikapnya kayak apa ini ya. Ini kan tanda tangannya. Menuruti egonya ya, ini tidak paham. Bagaimana istri menyikapinya? Ya, menuruti ego itu timbangannya adalah syariat. Apakah syariat itu melarang atau tidak? Selama itu tidak dilarang syariat, maka ya dibolehkan. Selama juga hak-hak istri itu terpenuhi. Ya. Makanya harusnya suruh ikut hadir di kajian ini. Kalau yang hadir cuma sebelah, ya
sebelah nanti. Assalamualaikum Ustaz. Talak 3 itu bagaimana? Talak 3 kali. Talak 3 itu talak 3 kali. Sekali kamu saya cerai, nah berarti talak 1. Nanti rujuk lagi. Rujuknya tidak usah akad nikah ya, rujuknya dengan menggauli sebelum 40 hari. Kalau sudah lewat 40 hari cerai berarti. Dia mengucapkan talak tapi tidak rujuk selama 40 hari, maka jatuh cerai. Dia harus akad kembali. Harus akad nikah lagi. Tapi kalau sebelum itu dia rujuk dengan ucap saya rujuk kembali atau baikan lagi, maka ya sudah, tidak usah akad. Itu talak 1. Nanti 2 lagi seperti itu, ucapan talak. Kemudian 3, kalau sudah 3 sudah ya. 3 tidak bisa rujuk kecuali istrinya nikah dengan orang lain. Tapi kalau udah kamu nikah dengan itu, tapi setelah nikah kamu minta cerai lagi, ya tidak boleh. Itu namanya muhallil ya. Nikah fasad, nikah yang rusak, nikah dengan tujuan supaya bisa kembali kepada suami pertama, tidak boleh. Siapa yang harus dipilih antara suami dan keluarga? Nah ini penting ya. Namanya ijab itu kan serah terima antara orang tua kepada calon suami. Ini saya serahkan, kan kayak gitu kan? Saya serahkan anak saya, nama sini nih, saya terima. Kan sudah serah terima. Berarti apa? Taat terbesar kepada suami, bukan orang tuanya. Ini ya. Jadi yang harus dipilih adalah suaminya. Sudah diserahkan, itu haknya. Jadi serahkan tanggung jawabnya kepada itu. Makanya ketika sudah diserahkan, maka tanggung jawab beralih kepada suami, bukan orang tua lagi. Jangan sampai ketika sudah menikah masih ngek-ngek ya, orang tua istilahnya, suaminya. Tanggung jawab suami. Tapi yang namanya berbakti kepada orang tua ya tetap ya. Tetap seorang suami juga memberikan waktu untuk agar istrinya berbakti kepada orang tuanya. Ayo nengok mbahnya, bawa ini dan yang lainnya. Itu tetap harus berjalan terus. Bagaimana caranya menjalani rumah tangga yang tujuannya untuk ibadah ya, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Masya Allah ini tingkat tinggi pertanyaannya ini ya. Anak saja masih banyak kekurangannya ya. Yang namanya menjalani rumah tangga tujuannya ibadah ya sesuai dengan syariat. Kita sama-sama berusaha ya, bagaimana dalam rumah tangga itu semuanya bernilai ibadah. Seorang istri memasak itu bernilai ibadah ya. Melaksanakan tugas masak, cuci piring, apapun itu ibadah. Sampai berhubungan dengan suaminya itu adalah sedekah. Maka banyak-banyak sedekah. Itu diantaranya ibadah semuanya. Tapi ada apa? Niatannya, niatkan. Sesuatu yang mubah kalau diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah. Jadi diniatkan semuanya untuk ibadah. Maka dengan sendirinya keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah insyaallah biidznillah ta'ala. Jika kita sedang ada masalah dengan pasangan kita, sebaiknya kita curhat dengan siapa selain dengan Allah kepada suaminya.
Ya kepada yang punya masalah, ya kepada suaminya, kepada istrinya curhat, itu diselesaikan. Jangan pengos-pengosan, ya. Kalau sudah tidak bisa pertengkaran, ya, hakim, orang tuanya jadi penengah ini, bukan jadi pembela, ya ingat, dijadikan penengah, bukan dijadikan pembela. Karena kalau biasanya menghadirkan orang tuanya akan bela anaknya. Nah, itu bukan penengah. Cari yang netral, istilahnya benar-benar ingin menyelesaikan masalah. Orang tuanya tidak ada, pamannya. Atau masalah dalam hal agama adalah yang tahu ilmu agama. Yang tahu ilmu agama, jadi penengah. Kalau tidak, hakim. Ya, hakim, ya. Bukan hakim itu untuk menuntut cerai saja, tapi untuk menyelesaikan masalah ke KUA, ya. KUA itu sebenarnya tempat untuk mendamaikan sebenarnya itu. Karena itu adalah aib keluarga, tapi jika tidak diutarakan tidak baik untuk kesehatan. Ya. Ketika ada masalah memang harus diselesaikan, jangan dipendam. Ya. Kemudian ketika curhat kepada seseorang, kalau orang tersebut tidak bisa memberikan solusi, jangan. Nah, itu yang namanya menyebarkan aib. Cari orang yang amanah, yang memang ketika kita ungkapkan dia bisa memberikan solusi. Bukan, wah ini berita bagus, sebarkan kepada yang lainnya, ya. Dan sampai. Bagaimana cara menanggapi seorang suami yang tidak pernah berterima kasih, padahal sudah dibantu untuk mencari nafkah, ya. Walaupun si istri sudah memenuhi kewajibannya di dalam keluarga. Ya, mengadu kepada Allah. Yang seperti ini, ya, yang sudah misalnya tidak bisa, didoakan sholat malam, doakan. Insya Allah luluh. Doa dan usaha, yang nama biasa yang disebutkan oleh para ulama, doa itu senjatanya orang muslim. Didoakan. Anak kayak anak ngeweng, anak beling, didoakan. Pernah enggak kita kesendirian, ya, misalnya setelah sholat malam atau waktu luang kita menangis mendoakan suaminya kebaikan? Pernah enggak? Kalau itu belum pernah, jangan berharap bisa bolak-balik langsung seketika bisa baik, ya. Didoakan dan usaha. Insya Allah tidak akan istilahnya menyia-nyiakan orang yang tulus dalam berdoa. Kan disebutkan ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah, berdoalah kepadaku. Artinya apa? Doa dengan ikhlas kepada Allah dan cara yang benar, berusaha, pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, bagaimana kalau suami tanggung jawab dalam hal duniawi saja, sedangkan dalam hal agama dia fakir dan dia mengharuskan istrinya mendidik anak-anaknya dengan baik, sedangkan dia tidak mengajarkan si istri. Yang seperti ini itu biasanya kesalahan dari awal, karena Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat ketika memilih calon. Fadfar, pilihlah datadin, ya, pilihlah yang utama adalah agamanya dulu. Ketika yang datang ini motor, ini mobil, ya mobil lebih silo ini, ya. Ini pekerjaannya, ini boleh, tapi yang lebih utama pilih agamanya, itu yang pertama. Jangan sampai menyesal di kemudian, ya. Ini kalau dari awal sudah, dulu ketika saya milih si fulan karena ini, nah itu harus disadari juga. Dari awal saya milihnya memang dia kaya, sehingga yang dia utamakan ya nafkah dohirnya, uangnya, sedangkan nafkah batin, agamanya tidak peduli. Kenapa? Karena suaminya tidak tahu agama. Kalau itu sudah terjadi, berarti apa? Tinggal kita menyadarkan supaya suaminya tahu agama, tahu ilmu, hadir di majelis ilmu, seperti berusaha seperti itu, sehingga bisa memenuhi kewajiban lahir dan batinnya, terutama pendidikan
agama yang terpenting. Mungkin ini yang bisa. Oh, masya Allah. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana kalau perkawinan itu namanya diganti pada hukumnya perkawinan sama istri sah atau tidak itu Ulangi pertanyaannya. Bagaimana kalau perkawinan namanya diganti di dalam perkawinannya ijabnya itu hukumnya sah atau tidak? Misalnya gimana? Diganti gimana? Misal diganti Roman. Namanya. Ya. Maksudnya nama orangnya diganti. Ketika ijab kabul namanya dirubah. Ya tidak boleh. Berarti yang dia nikahkan bukan dia ya. Misalnya anaknya namanya siapa ya? Yang di sini tidak ada. Romlah misalnya ya. Kemudian ketika menyebutnya Saonah ya, salah ini yang dinikahkan maunya Romlah kok Saonah namanya. Ya salah, tidak boleh. Harus sesuai ya, harus sesuai. Cara hubungannya itu gimana? Apanya? Cara hubungannya sama istri itu tidak sah berarti. Tidak sah, harus dinikahkan ulang. Dinikahkan ulang sesuai dengan akad. Masa menikahkan namanya berbeda? Kan syarat sah nikah menikahkan orangnya itu. Masalahnya kan di zaman dulu kalau merasa repot karena ada permasalahan di dalam desa itu sehingga perkaranya pindah ke Jawa Barat atau di mana itu. Biasanya ketika nikah kan ada KTP-nya. Mungkin namanya memang sudah dirubah, bisa berarti namanya tadinya Romlah kemudian namanya dirubah. Zaman dulu masalahnya juga zaman seperti atau kan udah lah dari KTP dari. Tapi kalau maksudnya namanya dirubah itu nama itu orang tersebut ya sah berarti. Orang yang hadir di situ dia namanya Romlah, tapi dirubah jadi Saudah lah. Saudah tersebut maksudnya itu sudah jelas dalam KTP orangnya itu jelas, maka boleh. Berarti dia memang punya dua nama. Karena memang kadang di kampung panggilan namanya itu, tapi ternyata nama aslinya ini. Nah, seperti itu ya. Iya, paham mana? Berarti asal maksudnya itu bukan untuk mengelabui ya, bukan untuk mengelabui. Tapi memang itu memang iya. Ya, panggilan orang dahulu ya seperti boleh ya. Tapi maksudnya orangnya sama ya sama. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan ya, dan masih banyak kekurangan ya, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mungkin bisa tanya kepada ustadz yang lain yang lebih berilmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.